yang disebut active design adalah menggunakan peralatan-peralatan yang tentunya dengan teknologi yang sudah maju gitu ya. Ada sebuah teori dan itu bisa dibuktikan, bangunan-bangunan ini bekerja mendapatkan kenyamanan termal di dalam ruangan dengan passive cooling itu tanpa mesin, tanpa AC. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi. Selama 5 episode ini kita akan membahas tentang energi, mulai dari ketahanan energi dan juga pola hidup hemat energi. Ya, di episode keempat ini kita akan membahas mengenai peran aktif kalangan industri, BUMN, dan juga pemerintah provinsi yang memang sudah menerapkan pola bangunan hemat energi dan konsep manajemen energi. Misalnya Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara untuk kalangan pemerintah. Dan juga ada kalangan industri, ada Pertamina, PT Papros, dan juga PT Astra International. PT Astra International adalah sebuah perusahaan bermarkas di Jakarta yang dikenal sebagai produsen otomotif. Namun, sebetulnya saat ini ruang lingkup Astra International ini sudah melebar, Wan. Ke sektor pertanian, ke sektor pertambangan, hingga jasa konsultasi. Nah, tapi yang akan kita bahas bukan itu, Vanda. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan Bapak Riza Deliansyah, Head of ESR Division Astra International, mengenai serangkaian inovasi yang dilakukan oleh perseroan tersebut dalam rangka konservasi energi. Wow, menarik ya? Ya. Ya pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak M. Riza Deliansyah. Beliau adalah Head of Environment and Social Responsibility Division PT Astra International Tbk. Nah ini sejak kapan Pak PT Astra International menerapkan manajemen energi dan apa yang membuat PT Astra International mau melakukan hal ini Pak? Tahun 98 kami mulai namanya Astra Green Company. Di mana di dalam Astra Green Company tersebut sudah masuk poin-poin terkait dengan green energy. Jadi Astra Green Energy ini adalah sebuah sistem yang kita buat dengan mengacu pada 3 hal. Yang pertama adalah ada platformnya. Jadi ada sebuah alat yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk bisa mengukur seberapa besar penghematan energi yang dilakukan. Kemudian kedua, di sana ada orang. Jadi karena yang melakukan semua kegiatan ini adalah orang. Nah orang ini yang nanti akan menjaga agar penghematan energi itu bisa dilakukan. Yang ketiga adalah proses. Jadi dengan adanya kombinasi dari orang, alat, dan proses tadi ini, maka kita harapkan sistemnya akan bergulir dengan cepat dan ini bisa dijaga dengan konsep Astra Green Energy ini. Jadi di proses-proses industrinya Astra, di dalam pabrik, di dalam otomotif, di dalam pertambangan, di dalam perkebunan, kita gerakkan bersama-sama untuk teman-teman bisa menginventarisir dulu. Sehingga kemudian teman-teman mencari peluang-peluang tadi dan kemudian mencoba menurunkan. Dan dengan audit yang ada, akhirnya kita tahun kemarin itu dihitung sekitar 273 miliar bisa dilakukan penghematan. 273 miliar rupiah. Ya, Pak ya? Nah, dari pengamatan Pak Riza sendiri, apa yang membuat masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa melakukan hal yang sama? Padahal sebetulnya kalau dilihat tadi dan dipaparkan oleh Bapak sendiri bahwa benefitnya banyak sekali, Pak. Kami pun mengalami itu. Waktu pada saat tahun 98 kami mulai program Astra Green Company dan salah satu toolsnya itu adalah penghematan energi. Banyak manajemen yang menanyakan kepada saya, ini caranya bagaimana? Apa nggak terlalu rumit? Jadi memang yang paling banyak orang bilang itu adalah rumit. Ada beberapa hal yang memang bisa dimulai dari orang dulu. Nah, inovasi yang diberikan penghargaan kepada kami salah satunya adalah bagaimana kami membuat ini menjadi sebuah sistem. Kita udah punya roadmap sebenarnya sampai tahun 2020. Makanya setelah 3C yang sekarang kami lakukan, kedepannya adalah kami ingin pada kemandirian energi. Nanti diharapkan masing-masing perusahaan mandiri mampu melakukan program-program tadi, sehingga kita bisa mencari lagi peluang-peluang yang lain untuk bisa dilakukan program-program penghematan yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itulah inovasi yang dilakukan oleh PT Astra International sebagai bagian dari manajemen energi yang terangkum dalam Astra Green Energy, Vanda. Oh ya, kemarin kamu juga sempat mengunjungi perusahaan-perusahaan yang menerapkan manajemen energi ya? Iya, betul Wan. Jadi saya berkunjung ke PT Papros di Semarang dan saya juga bertemu dengan direktur utamanya, Ibu Barokah Sri Utami atau biasa kita panggil Ibu Emi. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Vanda, apa kabar? Ya, apa kabar Ibu? Baik-baik. Ibu biasa dipanggil Ibu Emi ya, betul ya Bu ya? Oke, Ibu Emi. Gedung PT Papros Tbk ini kan menerapkan pola hidup hemat energi. Mengapa Bu? Jadi PT Papros Tbk sebagai salah satu anak perusahaan Raja Wali Nusantara Indonesia itu mempunyai komitmen untuk melakukan penghematan energi.
sebagai bagian dari tanggung jawab PT Papros Tbk bahwa kita mempunyai suatu kewajiban untuk terus tumbuh, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan sekaligus juga terhadap lingkungan. Kalau di industri farmasi 60% listrik itu digunakan untuk mengelola ruangan produksi supaya memenuhi persyaratan cara produksi obat yang baik. Kita akan mengembangkan secara bertahap. Kalau yang sekarang udah menggunakan propelan yang ramah lingkungan, nanti kita akan ganti dengan hidrokarbon. Nah, itu juga serangkaian dari roadmap Papros bagaimana kita bisa mengelola energi itu secara bijaksana gitu. Nah, ini kan keuntungannya sangat banyak ya Bu ya pastinya. Kalau keuntungan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, itu apa sih Bu? Kalau dari sisi ekonomi untuk tahun 2015 kemarin, di mana kita diapresiasi sebagai runner-up 1 tingkat ASEAN untuk manajemen energi di industri kecil dan menengah, kita bisa melakukan penghematan sekitar 1,3 miliar per tahun. 1,3 miliar per tahun. Betul. Wow, itu angka yang cukup lumayan besar ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Itu dari sisi ekonomi. Tapi sebenarnya itu adalah efek samping. Jadi yang ingin kita dapatkan itu adalah bagaimana membawa suatu perilaku hemat energi, artinya menggunakan energi itu dengan bijaksana, itu menjadi keseharian dari karyawan gitu. Itu lebih penting daripada sekedar apresiasi. Karena kita yakin gitu, semakin lama itu diperlukan suatu perhatian yang besar kepada kita semua untuk memperhatikan masalah energi. Dan yang paling penting itu adalah tanggung jawab kita sebagai diberi kepercayaan untuk mengelola energi ini. Kita hidup di sekarang ini, sebenarnya bumi ini adalah bukan untuk kita, tapi sebenarnya dititipin loh. Jadi jelas ya manfaat dari konservasi energi melalui pola hemat energi dan juga manajemen energi ya Van ya. Betul Wan. Nah selain 2 perusahaan tadi, juga ada perusahaan BUMN yang sudah menerapkan pola hemat energi dan manajemen energi. Wow. Yaitu Pertamina Hulu Energi. Nah kita akan bahas setelah jeda iklan berikut ini. Di sektor industri, ada salah satu badan usaha milik pemerintah yang telah menerapkan konsep hemat energi dan manajemen energi, yaitu Pertamina Hulu Energi. Sebetulnya manajemen energi yang seperti apa yang diterapkan oleh PHE ONWJ selama ini? Kami melaksanakan Continuous Improvement Program. Jadi kita memacu seluruh pekerja kita untuk lebih inovatif lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi misalnya saat ini kami mempunyai ada 89 tim untuk kegiatan improvement, antara lain upaya-upaya efisiensi seperti ini. Kita melakukan efisiensi untuk peralatan utama kita. Misalnya salah satu prestasi yang diperoleh oleh PHI UNWJ itu adalah kita punya inovasi dari pekerja yang kami sebutkan sebagai Arjuna Ejector, di mana kita mencoba menarik gas yang terperangkap di dalam saluran pipa kita. Gas ini kita jadikan bahan bakar, kita jual, kemudian aliran minyak kita menjadi lebih baik. Wow. Jadi itu inovasi dari karyawan kita dan sudah kita patenkan. Kami juga mempunyai sistem namanya PI Track gitu ya. Kita sistem ini memudahkan kita untuk menelusuri kalau terjadi ada insiden operasi yang impact-nya itu akan menimbulkan penambahan energi atau pembakaran gas suar yang lebih besar. Jadi dengan sistem seperti itu kita dengan cepat bisa menelusuri hal-hal yang
berpotensi menimbulkan inefisiensi di dalam penggunaan energi. Berapa Pak jumlah penghematan yang sudah didapatkan selama ini? 3 tahun terakhir ini kita menghemat itu rata-rata setahun itu kalau dikonversi ke rupiah itu berapa, Pak? itu lebih dari 10 miliar, antara 10 sampai 11 miliar rupiah per tahunnya. Per tahunnya? Per tahunnya. Hal sama juga dilakukan oleh beberapa pemerintah provinsi, diantaranya Pemprov Sulawesi Utara dan Jawa Tengah. Tiap hari Jumat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melarang para karyawan menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Langkah ini hanya salah satu dari serangkaian kebijakan Pemprov Jawa Tengah dalam berhemat energi. Pak Sri Puryono, mengapa Pemprov Jawa Tengah ini harus menerapkan pola hemat energi dan air? Begitu ada instruksi Presiden, kami melakukan sosialisasi kepada para PNS. Kemudian juga membentuk gugus tugas di masing-masing dinas. Bagaimana mengimplementasikan dan juga melaksanakan instruksi Presiden tersebut. Kemudian juga kami di samping itu juga melakukan upaya-upaya bagaimana kita melakukan upaya untuk memberikan kontribusi energi baru terbarukan. Kami punya program yaitu dulu dengan jarak, kemudian yang kedua dengan nyamplung, kemudian juga dengan pola-pola energi memanfaatkan mikrohidro, kemudian pembangkit listrik tenaga air jelas ada di sini, gas bumi juga ada. Jadi upaya-upaya inilah dalam rangka bagaimana energi dan air ini bukan kita yang menghabiskan, tapi masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yang juga tidak kalah penting, kami setiap bulan itu mengadakan evaluasi. Kewajiban dari teman-teman kami di kantor masing-masing, dinas badan itu wajib melaporkan penggunaan listrik dan air kepada pemerintah provinsi, dalam ini Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini penerapan untuk hemat energi dan air hanya di kantor Pemprov sajakah atau sudah ke kecamatan juga, bahkan ke kelurahan, Pak? Ya, harapan kita ini bisa diderivasikan kepada teman-teman di kabupaten kota. Bahkan di beberapa kota seperti Kota Magelang, Kota Semarang ini dan Kota Surakarta itu sudah turun sampai ke kelurahan untuk hemat energi dan air ini. Baik, terakhir nih Pak, komitmen dari Pemprov Jawa Tengah. Ini gimana ke depannya, Pak? Pola hemat energi ini komitmennya harus terus dilakukan, bahkan ditingkatkan untuk penghematannya. Dan mudah-mudahan ini nanti khususnya untuk Jawa Tengah kami akan menjadi perintis dan pelopor bagaimana hemat energi dan hemat air kita lakukan. Kita sudah membahas mengenai bangunan hemat energi dan juga manajemen energi di sektor industri dan juga pemerintahan. Tapi tahu nggak, Van? Kementerian SDM itu tidak tinggal diam terhadap mereka yang sudah berinisiatif melakukan pola hemat energi. Betul banget. Dan salah satu langkah pemerintah dalam membudayakan pola hemat energi adalah memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berinisiatif untuk melakukan konservasi energi. Seperti apa? Kita akan segera membahasnya setelah jeda yang berikut ini. Semakin dingin suhu, maka akan semakin besar konsumsi listriknya. Setiap penurunan 1 derajat Celcius akan menaikkan tagihan listrik sebesar 6%. Selain mengeluarkan peraturan dan imbauan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan apresiasi terhadap instansi dan perusahaan yang telah menerapkan pola hemat energi dan manajemen energi dengan baik. Tahun ini, Penghargaan Efisiensi Energi Nasional atau PEEN telah diselenggarakan untuk kali kelima di tanggal 4 Agustus lalu di Jakarta. Penghargaan Energy Efficiency Award itu lomba untuk tingkat Indonesianya. ASEAN Energy Award itu lomba untuk tingkat Asianya. Bahkan sekarang kita juga terlibat ada namanya Clean Energy Ministerial Leadership Award. Ini kayak olimpiadenya. Jadi mereka-mereka yang mau bersaing tingkat worldwide, mereka sudah bisa. Jadi menurut saya kalau saya jadi manajemen, kemudian anak buah saya sampaikan, Bapak kalau kita manage energi, kita dapat duit, plus nanti orang-orang akan tahu perusahaan kita adalah perusahaan yang championship. Artinya termasuk perusahaan yang peduli, termasuk perusahaan yang bagus. Ini kan memberikan message yang kuat kepada buyer.
Apalagi kalau bisnis to bisnis bahwa perusahaan ini serius. Di tingkat ASEAN juga ada apresiasi serupa, Van, yaitu ASEAN Energy Award yang diselenggarakan mulai dari tahun 2007. Beberapa perusahaan UKM dan industri dari Indonesia pernah mendapatkan penghargaan di level itu. Betul, tapi yang paling sering menerima ASEAN Energy Award adalah John Budi Haryanto Listiono. Nah, ini Bapak sudah menerima 9 penghargaan di ASEAN Energy Award. Mungkin bisa diceritakan apa saja itu penghargaan yang sudah Bapak dapatkan? Yang banyak ada 5 atau 6 itu adalah special submission. Special submission yang pertama itu adalah tahun 2004. Itu adalah untuk yang kita sebut passive heat pipe. Jadi kita membuat suatu air conditioning yang terdiri dari pre-cooling, cooling, dan reheat. Di sini, ini adalah saya waktu itu, saya berkecimpung di bidang AC ini udah 30 tahun. Jadi tahun 2004 itu kurang lebih ya mungkin sekitar 15 tahun. 15 tahun. Jadi saya hanya melihat AC-AC yang masuk itu semuanya desain dari negara subtropis. Padahal kita ini negara tropis, kita lembab. Jadi AC itu harus mempunyai kemampuan untuk mengembunkan uap air lebih banyak. Jadi tahun 2004 itu kita patenin yang kita sebut passive heat pipe. Jadi passive heat pipe di sini ini merubah panas sensible menjadi panas laten. Atau gampangnya itu adalah membuat pengembunan air lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2005 saya mempatenkan lagi active heat pipe. Yaitu pengembangan daripada passive heat pipe yang bisa mengatur temperatur sama humidity. Kalau yang tadi bisa menurunkan, tapi nggak bisa mengatur. Jadi kita sekarang bisa mengatur temperatur maupun kelembapannya. Nah, teknologi inilah, ini yang sekarang ini banyak sekali kita terapkan di rumah sakit. Kita udah pasang ada 75 rumah sakit yang ada di Indonesia. Dari Sumatera sampai Irian Barat. Cukup banyak ya Pak? Ya, dengan teknologi di sini, ini kita bisa hemat sampai 40%. 40% ya Pak? Ya, energinya. Nah itu manfaat lain yang bisa didapatkan kepada kita sebagai manusia itu apa Pak? Dengan teknologi-teknologi yang sudah Bapak terapkan dan juga mendapatkan 9 penghargaan dari ASEAN Energy Award. Nah itu ya salah satunya yang tadi itu secara holistik. Ya. Karena teknologi di sini ini kita bisa menurunkan kelembapan sehingga kita bisa memasukkan udara luar. Nah, udara luar kita tahu, udara luar kita kan panas dan lembab. Jadi unitnya itu, unit AC itu harus mampu untuk mengembunkan uap air udara luar yang lembab itu. Nah, teknologi kita ini bisa. Akibatnya apa? Kita suplai oksigen di dalam ruangan-ruangan itu tetap tercukupin sehingga kesehatan kita itu tetap terjaga. Dan sedikit bisa kalau boleh saya menyimpulkan bahwa dengan efisiensi energi yang sudah Pak John Budi lakukan ini tidak cuma keuntungan ekonomis tapi juga keuntungan holistik kita untuk manusia ya secara keseluruhan termasuk kesehatan ya Pak ya. Penghargaan Efisiensi Energi Nasional dan ASEAN Energy Award merupakan 2 bukti yang menunjukkan bahwa inisiatif yang baik tidak akan lewat begitu saja. Namun, penghargaan-penghargaan tersebut sejatinya bukanlah tujuan akhir dari penghematan energi. Pola hidup hemat energilah tujuan sesungguhnya. Dan bagi sebagian orang, itu sudah lebih dari cukup. Nah, di episode kelima atau terakhir nanti, kita akan melihat beberapa orang yang sudah melakukan gerakan hemat energi di lingkungan terdekat mereka. Jadi, sampai jumpa. Salam. Kalau sampai energinya nggak cukup, yang dapat masalah bukan cuma industri saja. Semuanya kena masalah. Sebisa mungkin tidak menggunakan energi ketika memang kita tidak memerlukannya. Kita bisa meninggalkan energi fosil yang sampai sekarang itu sudah dari waktu ke waktu turun. Jadi menghasilkan suatu sinar matahari yang free masuk ke dalam bangunan sehingga tidak perlu memakai lampu.